Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena hebat Tuhan menjaga kita dalam istirahat malam kita. Dan di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh melakukan tugas tanggung jawab kita. Namun sebelumnya kita yang akan melanjutkan tugas tanggung jawab kita mau landaskan dalam firman Tuhan. Sebelumnya mari kita minta bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih karena kemurahan Tuhan yang boleh membangunkan kami di pagi hari ini. Kami merasakan Tuhan sungguh sayang kepada kami. Kami dilindungi, disertai, kami diberkati, kami dijaga dalam istirahat malam kami. Dan itu terbukti di pagi hari ini kami masih boleh membuka mata kami untuk kami boleh melakukan tugas tanggung jawab kami. Bapa, sebelumnya kami ingin melandaskannya itu dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan tinggal di dalam hati kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan firmankan. Lalu kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, hamba-Mu adalah orang yang berdosa. Oleh sebab itu mampukan dengan hikmat Tuhan, berkata-kata dan menyampaikan sesuai dengan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan. Amin. Saudaraku, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari kitab Ulangan pasal 22 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Apabila engkau melihat bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Haruslah engkau benar-benar mengembalikannya kepada saudaramu itu. Dan apabila saudaramu itu tidak tinggal dekat denganmu dan engkau tidak mengenalnya, maka haruslah engkau membawa hewan itu ke dalam rumahmu dan haruslah itu tinggal padamu sampai saudaramu itu datang mencarinya. Engkau harus mengembalikannya kepadanya. Demikianlah harus kau perbuat dengan keledainya. Demikianlah harus kau perbuat dengan pakaiannya. Demikianlah harus kau perbuat dengan setiap barang yang hilang dari saudaramu dan yang kau temui. Tidak boleh engkau pura-pura tidak tahu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika saya membaca firman Tuhan dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga, saya teringat akan satu kisah dalam Alkitab. Kita familiar dengan peristiwa ini yang diambil dari Lukas 10 ayat 25, yaitu kisah bagaimana orang Samaria membantu orang yang sedang kerampokan. Nah, dalam peristiwa ini, saudaraku yang terkasih Tuhan, ada 3 orang dengan reaksi mereka masing-masing ketika mereka melihat ada orang yang habis dirampok dan dipukuli oleh penyamun-penyamun dan dia tergeletak di jalanan. Ada 3, siapa tersebut? Orang itu adalah orang imam, orang Lewi, dan juga orang Samaria. Nah, ada 2 orang dengan sikap yang saya bisa dikatakan pura-pura tidak tahu begitu ya. Orang imam dan orang Lewi. Imam ketika datang melewati, dia melihat hanya lewat saja. Begitu juga dengan orang Lewi, hanya melihat saja. Padahal mereka tahu orang itu butuh bantuan, butuh pertolongan. Kita tidak tahu dengan hal apapun yang di belakangnya mengapa mereka tidak mau membantu. Tapi bisa dikatakan mereka memiliki sikap yang pura-pura tidak tahu, cuek, tidak peduli terhadap apa yang sedang dia lihat tersebut. Kejadian ini ada halnya dengan relevansi pembacaan kita di pagi hari ini. Karena kita memiliki tema yaitu suka memberi pertolongan. Nah, saudaraku, di pagi hari ini lewat firman Tuhan pada ayatnya yang pertama, di situ dikatakan, apabila engkau melihat bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Haruslah engkau benar-benar mengembalikannya itu kepada saudaramu. Nah, saudaraku, ayat ini merupakan hukum moral kepada bangsa Israel.
Dikatakan, apabila mereka melihat lembu atau domba sesamanya, mereka harus memberitahu, jangan memiliki sikap pura-pura tidak tahu. Nah, ini adalah hukum yang ditujukan untuk generasi baru bangsa Israel. Ini masih ada kaitan lanjutannya dengan pembacaan kita di hari Minggu kemarin. Sehingga Tuhan mengutus Musa untuk menyampaikan ulang ketetapan-ketetapan yang harus bangsa Israel, terkhususnya generasi baru, mereka lakukan untuk mereka tidak berpura-pura tidak tahu ketika melihat sesamanya dalam keadaan susah. Di situ dikatakan ada kata jangan. Ini artinya kita diminta untuk tidak melakukannya. Tidak diizinkan untuk melakukan. Jangan berpura-pura, berarti tidak diizinkan atau tidak diminta untuk melakukan sikap pura-pura tadi. Nah, karena kenapa? Dalam hal apa? Karena sikap pura-pura tadi itu adalah sikap manusia yang tidak mau memperdulikan sesamanya, tidak mau memperdulikan kondisi, keadaan, lingkungan sesamanya dalam keadaan susah, dalam keadaan mereka butuh pertolongan. Nah, saudaraku, Tuhan mengizinkan, Tuhan mengajarkan kita untuk bersikap yang membantu. Tuhan tidak mengizinkan untuk kita tidak bersikap, untuk kita bersikap pura-pura tidak tahu. Karena hal tersebut membuat kita menjadi pribadi yang cuek dan akhirnya tidak peduli satu sama yang lain. Nah, kemudian pada ayat yang kedua, di situ dituliskan ada kata haruslah. Nah, ini artinya kita harus melakukan, kita diminta, ada perintah yang harus dilakukan, yaitu menolong sesama yang membutuhkan pertolongan. Perintah inilah yang diharapkan agar kita menaati dan melakukan dalam kehidupan kita. Ini juga untuk saya dan untuk Bapak Ibu di rumah. Kita perlu memiliki rasa untuk memberi diri. Kalau kita tidak memiliki rasa memberi diri, empati dan simpati kita tidak keluar dalam diri kita, kita tidak akan bisa mau menolong orang lain. Kita akan susah untuk menolong mereka karena kita tidak memberi diri kita untuk menolong orang sesama kita yang membutuhkan pertolongan. Memang tidak gampang dan tidak mudah. Perlu ada rasa untuk memberi diri. Meski banyak hal, saya tidak bisa menolong karena memiliki tugas tanggung jawab. Saya tidak bisa menolong karena saya dikejar-kejar waktu dan lain sebagainya. Ada konsekuensi yang harus diterima kalau kita mau memberi diri. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang sudah diberikan pertolongan terlebih dahulu oleh Allah, lewat bagaimana Allah memberikan dirinya untuk umat manusia yang disayanginya. Allah menolong kita untuk kita tidak masuk dalam dosa maut yang kelam. Allah menolong kita untuk kita tetap ada dalam kehidupan yang baik-baik saja sampai saat hari ini. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita diminta untuk meneruskan pertolongan Allah, meneruskan kasih Allah kepada sesama kita yang membutuhkan rangkulan, yang membutuhkan uluran tangan kita. Mari bersama kita menghindari sikap untuk tidak peduli dan sikap pura-pura tidak tahu. Karena mengapa demikian? Yang pertama, sikap ini membuat kita menjadi orang yang suka berbohong. Dan pada akhirnya kita akan menjadi penipu. Misalnya, kita tahu siapa yang mengambil barang orang. Kita tahu atau mungkin diri kita sendiri yang mengambil barang orang lain. Tetapi karena kita takut dihukum, akhirnya kita mengambil sikap pura-pura tidak tahu. Saya nggak tahu loh siapa yang mengambil barang itu. Akhirnya kita mengambil sikap pura-pura tidak tahu. Akhirnya kita menjadi orang yang suka berbohong. Tapi dalam Yakobus 5 ayat 12 mengatakan, jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu tidak kena hukuman. Bukan justru terbaliknya, karena pura-pura tidak tahu, akhirnya kita berbilang tidak, kemudian kita dengan berkata tidak itu kita aman dan tidak terkena sanksi. Tapi Yakobus 5 ayat 12 mengatakan, kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak, supaya tidak terkena hukuman. Ini artinya jangan berlindung pada diri sendiri.
Karena Tuhan juga memang tidak menghendaki sikap, gimana sikap yang tidak baik, yaitu berbohong. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudaraku, sikap pura-pura tidak tahu akan membuat kita menjadi orang yang cuek, egois, dan tidak peduli. Seperti di sikap penghantar kita yang pertama. Tidak hanya itu saja, kita juga tidak memiliki rasa berbela rasa seperti apa yang dialami oleh saudara-saudara kita. Mengapa kita harus menolong? Dalam Ibrani 13 ayat 16 dikatakan, janganlah kamu lupa berbuat baik dan menaruh bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Artinya, memang sikap membantu, menolong, berbuat baik kepada sesama, itulah yang disukai dan dikehendaki oleh Allah. Karena kita sudah terlebih dahulu ditolong oleh Tuhan lewat peristiwa kematian di kayu salib. Oleh sebab itu, ketika kita sudah ditolong, kita menyatakan pertolongan Tuhan kepada sesama kita yang butuh rangkulan, yang butuh perhatian dari kita sebagai orang Kristen. Sehingga pertolongan itu tidak putus. Kita menolong orang lain merasakan pertolongan, dan orang lain tersebut juga melakukan pertolongan itu kepada orang lain. Dan inilah sikap yang tidak terputus, terjalin dinamis. Nah, sehingga apa yang terjadi kalau kita mau menolong dan membantu sesama kita? Dalam Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, perbuatan baik kita ini dikatakan seperti terang yang memberikan kehidupan. Ketika kita berbuat baik kepada orang yang sedang sedih, sedang berduka, sedang kesusahan, kita menjadi terang di dalamnya. Agar orang lain dapat melihat terang Bapa lewat sikap kita dan perbuatan kita, dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Untuk mengakhiri perenungan hari ini, ada kutipan yang saya baca untuk merefleksikan bagaimana kehidupan saya dan saudara di rumah dalam identitas kita sebagai orang Kristen. Demikian kutipannya. Kita memang sering pergi beribadah, tapi kita meninggalkan orang yang sakit dalam penderitaannya. Kita memang kusyuk berdoa dan berpuasa, tapi kita membiarkan orang kelaparan. Kita memang rajin melayani, tapi kita membiarkan orang tersiksa dalam penjara, orang tertindas dan termarginalisasi. Kita harus mengulurkan tangan kita dan menolong mereka, karena itulah hidup yang benar. Tuhan memampukan kita menjadi alatnya untuk menolong orang dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih. Di pagi hari ini kami kembali diingatkan oleh firman Tuhan, bagaimana kami menyalurkan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami meneruskan pertolongan Tuhan kepada sesama. Ajarkanlah kami untuk menjadi orang yang berbela rasa, memiliki empati, tidak hanya sekedar melihat dan pura-pura tidak tahu untuk kami harus apa yang dilakukan, tapi kami menjadi orang anak-anak Tuhan yang mau meneruskan pertolongan itu kepada sesama kami. Meskipun ada konsekuensi, meskipun harus ada hal yang di belakangnya terjadi, biarlah kami belajar. Ketika kami mau menolong, kami diperhadapkan terhadap konsekuensi apapun, tapi kami percaya Tuhan melihat hati kami, melihat niat baik kami, dan Tuhan akan menolong, menyertai kami. Bapa dalam kerajaan surga, ketika pagi ini Tuhan boleh persediakan bagi kami yang hendak untuk melakukan aktivitas kami dengan berbagai hal, kami yang bekerja, kami yang bersekolah, kami yang mungkin di rumah saja, dengan berbagai kegiatan. Tuhan tolong topang dan sertai kami, sehingga hari ini kami boleh melakukan tugas tanggung jawab kami dengan penuh takut akan Tuhan. Kami boleh mengamalkan nilai-nilai baik kepada sesama kami. Kami yang sakit, Tuhan tolong dan Tuhan berikan kekuatan, sehingga lewat obat-obatan, makanan dan minuman pun kami menjadi kuat. Terima kasih Bapa. Hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau serahkan kehidupan kami. Amin.